Perkenalkan, nama saya Eko Samuel Sumbermandiala dari kelompok hukum benda dengan NIM 1100012114078 akan menjelaskan pengertian hukum benda, sejarah hukum benda, dan juga asas-asas dari hukum benda. Pengertian dari hukum benda sendiri adalah peraturan hukum yang mengatur tentang benda maupun barang-barang atau yang sering disebut sebagai objek hukum dan hak kebendaan atau Japanese right sebagai subjek hukum. Adapun arti benda menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah segala sesuatu yang dapat dikuasai manusia dan dapat dijadikan sebagai objek hukum. Kemudian kita berpindah kepada sejarah hukum. Hukum benda diatur dalam buku kedua Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan sebagian dalam Kitab Undang-Undang Perdata buku keempat. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bab kedua sangat dipengaruhi oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang pokok agraria yang mengatur tentang bumi, air, dan kekayaan yang terdapat di dalamnya. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata buku kedua dinyatakan tidak digunakan lagi kecuali ketentuan tentang hipotek. Kemudian kita berpindah kepada asas-asas dari hukum benda. Asas-asas hukum benda sendiri dibagi menjadi 10 bagian. Yang pertama adalah asas hukum pemaksa atau division rights, yang bermakna orang tidak boleh mengabaikan hak kebendaan yang sudah diatur dalam undang-undang. Yang kedua ada asas dapat dipindah tangankan, di mana hak kebendaan dapat dipindah tangankan kecuali hak pakai dan mendiami. Kemudian ada hak individualitas, di mana objek hak kebendaan selalu benda tertentu dan dapat ditentukan secara individual yang merupakan kesatuan. Kemudian ada asas totalitas dan asas tidak dapat dipisahkan. Orang yang berhak tidak boleh memindahtangankan bagian dari kekuasaan yang termasuk suatu hak kebendaan yang ada padanya. Kemudian ada asas prioritas, kemudian ada asas percampuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resi Gunawan dengan NIM 1100012140759. Saya akan menjelaskan tentang macam-macam benda. Yang pertama, benda berwujud dan benda tidak berwujud. Benda berwujud adalah benda yang dapat ditangkap dengan panca indera. Sedangkan benda tak berwujud adalah benda yang tidak dapat ditangkap dengan panca indera. Yang kedua, benda bergerak dan benda tidak bergerak. Benda bergerak adalah benda-benda yang karena sifatnya atau karena penetapan undang-undang dinyatakan sebagai benda bergerak. Kebendaan ini sifatnya adalah kebendaan yang dapat dipindah atau dipindahkan. Lalu, benda tidak bergerak adalah benda yang menurut sifatnya tidak dapat dipindah-pindahkan, seperti tanah dan segala bangunan yang berdiri melekat di atasnya. Contohnya, mesin-mesin yang dipasang pada pabrik. Ketiga, benda dipakai habis dan benda tidak dipakai habis. Perbedaan pada benda ini sangat penting artinya dalam pembatalan perjanjian. Pada perjanjian yang objeknya benda yang dipakai habis, pembatalannya sulit untuk mengembalikan seperti keadaan benda semula. Berbeda dengan sebelumnya, pada benda yang tidak dipakai habis, pembatalan perjanjian tidaklah sulit, karena benda masih tetap ada dan dapat diserahkan kembali. Yang keempat, benda sudah ada dan benda akan ada. Pada benda sudah ada dapat dijadikan menjadi jaminan hutang, sedangkan benda yang akan ada tidak dapat dijadikan jaminan hutang. Kelima, benda dalam perdagangan dan benda luar perdagangan. Benda dalam perdagangan dapat diperjualbelikan dengan bebas atau diwariskan pada ahli waris. Sedangkan benda luar perdagangan tidak dapat diperjualbelikan atau diwariskan. Yang keenam, benda dapat dibagi dan benda tidak dapat dibagi. Dalam pemenuhan prestasi perjanjian, benda dapat dibagi. Prestasi pemenuhan perjanjian dapat dilakukan secara bertahap. Lain halnya dengan benda yang tidak dapat dibagi. Pemenuhan prestasi harus secara seutuhnya. Yang ketujuh, benda terdaftar dan tidak terdaftar. Benda terdaftar dapat dibuktikan dengan bukti pendaftarannya. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Ahmad Noval Bisri dari kelompok hukum benda dengan NIM 110001211407761 akan memaparkan materi mengenai sifat dan ciri
ciri-ciri hak kebendaan. Pertama-tama, sifat dan ciri-ciri hak kebendaan memiliki sedikit perbedaan. Ciri-ciri dalam artian di sini adalah yang menjelaskan tentang strukturnya, sedangkan sifat menjelaskan tentang kepribadiannya. Sifat dan karakter kebendaan. Di sini terdapat 3 poin. Poin pertama yaitu hak kebendaan bersifat mutlak atau absolut, yang berarti berlaku terhadap siapa saja dan orang lain harus menghormati hak tersebut. Poin kedua yaitu hak kebendaan berlangsung lama, bisa jadi selama seseorang masih hidup atau bahkan bisa berlanjut setelah diwariskan kepada ahli warisnya. Tidak seperti hukum perorangan yang berlangsung relatif singkat, yakni batas pelaksanaan perjanjian yang telah selesai dilakukan. Poin ketiga yaitu hak kebendaan terbatas pada apa yang telah ditetapkan dalam peraturan perundangan yang tidak berlaku. Tidak boleh mengarang atau menciptakan sendiri hak lainnya. Oleh karena itu, sering dikatakan kebendaan itu bersifat tertutup. Selanjutnya yaitu ciri-ciri hak kebendaan. Di sini terdapat 5 poin. Poin pertama yaitu bersifat mutlak, yaitu dapat dipertahankan oleh siapapun. Yang kedua yaitu asas de droit de suite, yaitu hak yang terus mengikuti ada bendanya dimanapun benda tersebut berada. Yang ketiga yaitu asas prioritas, yaitu sistem yang lebih dulu terjadi tingkatannya lebih tinggi daripada yang terjadi di kemudian. Yang keempat yaitu asas droit de préférence, yaitu hak yang lebih didahulukan dari hak lainnya. Yang kelima yaitu gugatan hak kebendaan atau disebut gugat kebendaan. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Fatia Sarah Sofia Dinia dari kelompok hukum benda dengan NIM 1100012114070. Di sini saya akan menjelaskan tentang memperoleh hak kebendaan. Yang pertama, pengakuan. Benda yang tidak diketahui siapa pemiliknya, kemudian didapatkan dan diakui oleh seseorang yang mendapatkannya, dianggap sebagai pemiliknya. Yang kedua, penyerahan. Hak kebendaan diperoleh melalui penyerahan berdasarkan atas hak rechtstitel tertentu seperti jual beli, sewa menyewa, hibah, warisan, dan lain sebagainya. Dengan adanya penyerahan, maka titel berpindah kepada siapa benda itu diserahkan. Yang ketiga, pewarisan. Hak kebendaan bisa diperoleh melalui warisan berdasarkan hukum waris yang berlaku, bisa hukum adat, hukum Islam, atau hukum barat. Yang keempat, ikutan atau turunan. Yang kelima, penemuan. Benda yang semula milik orang lain akan tetapi lepas dari pemiliknya, maka barang siapa yang menemukan dan tidak mengetahui siapa pemiliknya menjadi pemilik barang yang ditemukannya. Yang keenam, kadaluarsa. Barang siapa menguasai benda bergerak yang dia tidak ketahui pemiliknya benda itu sebelumnya, maka hak milik atas benda itu diperoleh setelah lewat waktu 3 tahun sejak orang tersebut menguasai benda yang bersangkutan. Yang terakhir, penciptaan. Seseorang yang menciptakan benda baru, baik dari benda yang sudah ada maupun sama sekali atau baru, dapat memperoleh hak milik atas benda ciptaannya tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang penghapusan hak kebendaan. Yang pertama, benda lenyap. Benda lenyap karena musnahnya sesuatu benda, maka hak atas benda tersebut ikut lenyap. Yang kedua, dipindah tangankan. Hak milik, hak memungut hasil atau hak pakai dihapuskan bila benda yang bersangkutan dipindah tangankan kepada orang lain. Yang ketiga, pelepasan hak. Adanya pelepasan hak terhadap benda yang bersangkutan. Yang terakhir, pencabutan hak. Pencabutan hak dari penguasa publik sesuai dengan syarat yang berlaku, yaitu didasari hukum undang-undang atau dilakukan untuk kepentingan umum dan memberikan ganti rugi yang layak.